Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Maman mantan Persib, mantan Persija, ngelihat sekarang Patrick memanggil 12 pemain dari kompetisi lokal. Ini kan sesuatu yang mengembirakan ya. Iya. Bahwa kontribusi dari klub-klub yang kita punya tuh dan tidak kalah. Iya. Dan ada juga yang jadi satu line up yang menjadi pilihan utama. Persib ada berapa? Ada 4. Ada 4. Persija ada 2. Iya. Ya. Dewa ada 3. Ada 3. Tiga. Malut ada 2. Persebaya 1. Persebaya 1. Ini menggambarkan kekuatan dari liga kita dengan nama-nama yang disebutkan dari tim-tim yang memang masuk kategori tim-tim elit. Ya, pemain-pemain ini memang pemain-pemain yang bermain reguler di klubnya Ya, dan performanya cukup baik. Terlihat ya. Terlihat di Persib 4 pemain ini semuanya bermain reguler. Ya. Di Persija juga dia jadi duet yang cukup bagus. Terus Yanse bersaudara, Iya. performanya cukup. Iya. Dia bikin gol. Iya. Dari Dewa juga. Egi jadi pembeda juga, Ricky Kambuaya jadi pembeda setiap main di lapangan. Dan saya pikir mereka pemain-pemain yang memang pantas untuk di timnas untuk saat ini. Iya. Mereka cukup membuktikan di lapangan, di liga, dan ya dengan persaingan pemain asing di liga, saya pikir mereka luar biasa bisa membuktikan. Iya. Tidak kalah dengan pemain asing. Tomahi menit bermainnya luar biasa ini, Bung Ropan. Iya. Ya di Persib ya. Iya. Saya juga heran juga Persib berani kasih 90 menit bisa main. Ya. Sama Boyan Hodak ya sebagai pelatih. Saya pikir itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan Eliano juga. Eliano juga kan. Iya. Kemarin berdua bermain bersamaan dan tidak tergantikan kan. Right. Itu Betul. bagus. Iya. Pasti PK sebagai pelatih berterima kasih kepada Boyan Hodak, pelatih Persib, untuk memberikan kesempatan. Karena dia penting untuk melihat kebugaran dari seorang Tom dan Eliano Reinders untuk dipakai di putaran keempat. Ya, karena Tom kan banyak yang meragukan soal fisik dia tidak mampu bermain lebih dari 60 menit katakan. Babak kedua pasti akan diganti. Tapi dengan dia dicoba terus bermain, nah kesempatan sampai akhir bulan ini kan. Iya. Karena Ilik sebagai operator itu akan menghentikan di tanggal 2 dan tanggal 5 pertandingannya ada Liga Super untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk fokus ke putaran keempat. Iya. Boy. Sehingga itu bagus buat main. Jadi mengurangi juga ada kekhawatiran untuk mereka cedera kan. Kalau dipaksakan ada yang bermain di 2 Oktober sama 5 Oktober, itu kan berbahaya juga. Betul. Kita tidak tahu cedera itu kapan datang. Iya, betul. Bisa aja. Makanya dengan diberhentikan ini ya baguslah kolaborasi antara PSSI dan Ilik atau PT LIP ini untuk bijaksana melihat sesuatu lebih untuk kepentingan negara. Iya. Gitu. Jadi saya pikir oke, kalau bicara dengan Tom Haye bagus dengan dapat menit bermain. Kalau dia sudah bisa bermain lebih dari 70 menit bahkan sampai 90 menit. Itu surprise itu. Itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa untuk dia kata. Dengan humidnya di Indonesia seperti gini, dia bisa adaptasi Dia dengan cepat. cepat dia. 2 pekan sebelumnya dia diragukan tapi sekarang dia sudah oke. Dan Makanya persentase dari passingnya juga bagus ya. bagus. Makanya berterima kasihlah kepada pelatih, kepada Boyan Hodak yang mempercayakan ini dan itu dijawab dengan baik oleh Tom dan Eliano di lapangan. Nah, Bung Maman, lawan kita adalah Irak dan Arab Saudi. Ya. 2 pertandingan sebelumnya ball position selalu milik mereka. Ya. Betul kan? Baik main di Arab, main di sini juga kita juga tertekan walaupun kita menang. Ya. Ya kan? Lawan Irak apalagi, Bung? Iya. Lawan Irak kita benar-benar di Irak Kita sana. menggunakan bermain yang lebih bertahan. Iya. Lebih Nah, menunggu untuk counter attack. betul. Nah, dengan posisi pertahanan dengan kemarin di FIFA Matchday, Anda melihat Kevin Dix duet sama Jay Itzes. Ini kan sesuatu yang baru. Ya. Sesuatu yang mengembirakan gitu ya. Walaupun kita punya Rido, punya Hapner. Anda melihat pertahanan kita untuk menghadapi pasti gempuran-gempuran main di sana loh, Bung. Pernah merasakan kan? Iya. Kalah lawan Arab Saudi 2-1 betul. di Piala Asia. Iya, betul. Yang pasti saya sebagai pelatih mungkin tidak khawatir. Iya. Pertama, saya punya pemain-pemain yang hebat di belakang. Kombinasi Jay Itzes sama Kevin Dix di FIFA Matchday kemarin, kerjasamanya cukup baik, bisa mengorganisasi pertahanan, koordinasi yang bagus. Meskipun ada sedikit beberapa lawan bisa masuk, tapi secara keseluruhan mereka punya komunikasi yang baik. Dan kita juga misalkan ada Rizky Ridho, ada Hapner, saya pikir ini sesuatu yang nggak perlu dikhawatirkan sebetulnya menurut saya. Tapi ya dengan serangan-serangan
tuan rumah Arab Saudi dan Irak, ya kita butuh pemain yang mungkin benar-benar siap untuk fight di lapangan gitu. Dan mereka ini saya pikir pemain-pemain yang siap untuk fight di lapangan. Kalau saya sebagai pelatih, saya nggak khawatir dengan pemain yang sekarang. Mereka punya kombinasi yang cukup baik. Bung Ropan, mungkin kita mulai melihat kekuatan Irak lah. Irak di Piala Kings ya? Kings Cup ya. Juara. Walaupun juga susah payah juga. Ya. Mereka juga mengatakan bahwa FIFA Matchday, uji coba mereka melawan Hong Kong juga sebenarnya tidak menggambarkan kekuatan yang mereka inginkan. Betul. Lawan Thailand juga di bawah mereka. Jadi mereka menganggap bahwa Indonesia dengan komposisi sekarang itu di atas Thailand, di atas Hong Kong. Betul. Ini kan juga persoalan buat mereka. Tapi mereka punya striker yang tinggi nih, Bung. Aiman Hussein. Iya, Muhammad Ali itu yang bikin gol. Aiman Hussein mencetak 4 gol. Muhammad Ali yang cetak gol ketika lawan Thailand juga melalui kepala. Lawan Hong Kong juga Muhammad Ali yang bikin gol. Kan kebayang, Bu, crossingnya itu loh. Dari Irak ini kan ke pemain yang tingginya hampir 180 ini, Bung. Iya, dan kita kan banyak juga kena gol dengan bola-bola set piece kan. Iya. Ya, itu juga yang membuat Arab memanggil pelatih khusus set piece dari Arsenal untuk berlatih khusus untuk putaran keempat ini menghadapi Indonesia dan menghadapi Irak. Ini pelatih yang bagus. Tetapi kan kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena di belakang juga kan pemain-pemain kita ya. Jai Isyas juga kan kita bersama punya tinggi badan, Jadi saya pikir mereka bagus lah kalau bisa dikatakan ya. Kemudian dengan Kevin Dix entah siapa yang dimainkan. Jadi kita bersiap fokus aja dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. Bermain dengan skema apapun tentu kan dia lebih tahu untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tapi kalau Irak bermain seperti di Kings Cup kemarin dengan Hong Kong ketinggalan duluan dan susah payah di babak kedua untuk membalikan keadaan. Sebelum mereka menang itu? Iya, dengan Hong Kong kebobolan lebih dulu. Sebelum ada 2 gol dari Muhammad Ali. Dan akhirnya mereka bisa menang. Keteteran juga mereka. Sehingga banyak dikritik oleh pengamat di Irak kan. Kemudian bermain melawan Thailand cuma 1-0. Muhammad Ali juga yang bisa mencetak gol. Tapi akhirnya dia keluar dengan kartu merah. Karena ada brutal dia ambil ke Song Krasin kan. Karena tip saat itu. Putros juga pemain dari Persib yang akhirnya dapat kartu merah. Artinya dari sini juga gambaran bahwa tidak mudah mereka menghadapi tim-tim seperti Thailand, seperti Hong Kong, dan itu kalau dikombinasikan dilihat ke belakang dengan Indonesia, pasti ada rasa kekhawatiran dengan perkembangan tim Indonesia yang tidak sama ketika Irak mengalahkan kita baik di Piala Asia, kemudian di putaran kedua 2 kali baik di Basra dan juga di GBK. Tentunya kan perbedaan itu kan kelihatan sekali di putaran kedua dengan yang ada sekarang. Ini agak teknis ya, soal tadi bola-bola mati. Anda sendiri kan udah beribu-ribu kali menghadapi bola-bola mati, duel-duel udara melawan seperti Korea Selatan yang juga punya power, punya lompatan tinggi, atau Arab Saudi, Irak yang juga memang posturnya tinggi. Ini Anda tidak khawatir juga dengan kita punya Itses, Hafner, Rido, dan juga Kevin Dix? Kalau saya sih, saya pribadi melihat mereka sih nggak khawatir karena mereka punya, ya meskipun mereka beberapa kali kebobolan melewat set piece bola atas, tapi saya pikir semuanya udah diperbaiki karena tim pelatih ini pasti sudah punya menganalisa kekurangan pemain-pemain timnas, dan saya pikir ketika komunikasinya jalan, organisasinya bagus, itu akan berjalan dengan baik. Iya, pasti Jaises sudah menghadapi bola-bola mati di Serie A kan. Lihat Lukaku lawan di Serie A seperti itu. Atau Kevin Dix di Bundesliga. Di Serie A dia ketemu dengan Lukaku di sana kan. Marcus Thuram itu yang tinggi-tinggi semua tuh. Iya, Vlahovic segala. Dan dia bisa melakukan dengan baik. Jadi nggak usah perlu khawatir lah, dia tahu lah apa yang harus dilakukan. Cuman kan karena ini ngelihat pengalaman empiris kita kebobolan kok dari bola-bola mati gitu loh. Ini kan satu analisa juga, Bung. Iya. Berarti Bung Ropan melihatnya memang kita cocoknya 4 back atau 3 back? Ya, kalau itu yang kemarin tergambar bahwa belajar dari FIFA Matchday ya? Iya, dari FIFA Matchday kelihatan sekali bahwa PK atau Patrick Kluivert tidak punya waktu lagi untuk bisa melihat apakah coba dengan skema apapun, karena ini kan harus cepat. Masa berkumpulnya itu sempit, dekat, kemudian langsung bermain. Jadi kesempatannya itu hanya ada di FIFA Matchday. Harus digunakan dengan baik
untuk 2 pertandingan dengan Taiwan dan Lebanon. Makanya dia coba tidak lagi dengan, kalau 3-4-3 kan semua orang udah tahu. Zaman STY sampai kemudian terakhir dia balikan dengan Cina, kemudian dengan Jepang, dengan Bahrain kan kembali ke 4-3-3 setelah dia coba di Sydney lawan Australia kita kalah, bahwa perlu coba dengan 4 back saat itu. Nah dia coba sekarang melihat dengan Lebanon atau dengan Taiwan bermain dengan 4 back dan itu jalan. Tapi ada satu hal yang sangat bagus bahwa Kevin Dix itu bukan lagi dia taruh di kanan, karena Kevin Dix bisa bermain juga di tengah. Yakob Sawyuri yang taruh di kanan, dan itu kan berjalan dengan bagus, Boy. Ya, dengan Verdong dia coba ke tengah karena Tom Hai belum begitu bugar benar. Dean James yang bermain di kiri, Dean James memperlihatkan penampilan yang oke di bek kiri. Ya, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh PK ini adalah antisipasi gambaran bahwa dia akan coba bermain dengan attacking football saat bermain di putaran keempat dengan 4 back. Menurut saya ya, ketika dia mencoba itu dan dia lihat melawan Lebanon, memaksa Lebanon untuk bertahan hanya dengan 19%. Mereka penguasaan bola itu luar biasa, walaupun kita tidak bisa mencetak gol, tapi segi permainan kan kita bagus, kita oke. Lebanon sebelum datang ke sini mereka mengalahkan Qatar, harus ingat itu 1-0 mereka bisa mengalahkan Qatar dan mereka bermain tidak bertahan total lawan Qatar. Tapi dengan kita mereka agak ketakutan dan lebih banyak untuk parkir bus untuk counter attack. Jadi ada dari segi permainan kita oke. Dari transisi permainan dengan banyak Kevin Dix bisa maju ke depan, bisa membantu serangan, itu baik. Cuma kan masalahnya bagi kita adalah tidak bikin gol. Itu aja menjadi PR bagi Patrick Kluivert. Semoga dengan kedatangan dari Ole Romani ini akan membuat perbedaan yang lain. Oh iya, karena kan? Kita shot on targetnya ketika melawan Lebanon 0. Nggak ada juga. Ball position kita tinggi, tapi shot on target 0. Kan sepak bola adalah shot on target. Entah itu gol atau tidak gol, tapi shot on target. Syukur-syukur jadi gol. Sekarang yang kita butuhkan di Arab Saudi adalah gol. Oke. Kita bicara nanti setelah pariwara berikut ini ya. Tetap di Sportcast Nusantara TV.